udahlah bebas berarti. Nah kalau buktinya nggak cukup terus ngapain? Abis gitu pasti teknik kita pasti, aduh serem dah ini abis gitu. Guys, tinggal 2 hari lagi nih, tanggal 2 Mei, masa perpanjangan penahanan Nick Mir itu berakhir loh. Nah, menurut kalian, Nick Mir bebas atau enggak? Kalau menurut gue pribadi ya, Nick Mir pasti bakal bebas. Kenapa gue bilang? Karena ini udah tinggal beberapa hari lagi, tapi P21 belum juga naik ke kejaksaan. Bener gak? Biasanya, setahu gue ya, kalau kasus berat kayak gini, nggak mungkin mepet-mepet kayak gini baru naik ke kejaksaan. Kalau misalkan mepet-mepet gini baru naik ke kejaksaan P21, itu artinya menurut gue pribadi sih kayak dipaksain, bener nggak? Karena kasus ini kan nggak gampang, ya kan? Dan setahu gue nih, kalau kasus-kasus yang lain gue lihat, bahkan gue juga pernah mengalami sendiri nih, melaporkan orang atau apa, biasanya beberapa hari, jauh-jauh minimal seminggu sebelum masa penahanan itu habis, biasanya sudah P21, artinya berkas perkara sudah lengkap. Bahkan yang gue dengar, katanya lagi, kemarin-kemarin itu udah sempat gitu, misalnya perkaranya itu dilimpahkan ke kejaksaan, tapi timbullah P19, yang artinya berkas belum lengkap. Nah, menurut gue pribadi, kayaknya Nick Mir lepas deh. Dan sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk kita senang-senang Nick Mir bebas, gue janji gue mau ngadain kompetisi tanggal 15 Mei. Oke, jam 9 malam di Komal gue dan di Komal teman-teman yang lain. Kita sama-sama para pendukung Nick Mir dan Doktif, kita sama-sama ngumpul, kita rayakan kebebasan Nick Mir ini. Nah, kompetisinya apa? Kompetisinya itu merepet dan menyindir para buzzer yang berasal dari yang melaporkan Nick Mir dan geng sirkus. Benar nggak? Tapi dengan bahasa yang bagus dan bahasa yang sopan supaya tidak kena PL. Oke? Dan nantinya kita akan adu tuh yang menang-menang semua itu, yang berasal dari koma-koma lain juga, dan bagi-bagi hadiahnya tanggal 17. Memang kecil-kecilan. Juara 1 cuma 500.000, juara 2 cuma 300.000, juara 3 cuma 100.000. Tetapi semua peserta yang ikut, gue kasih pulsa. Ya, gue bersedia kayak gini karena apa? Karena gue saking senengnya Nick Mir kalau bebas. Ya, dan ini juga sebagai bentuk dukungan buat Doktif juga. Dan gue pengen berharap banget seandainya gue jadi bikin kompetisi itu dan Nick Mir bebas, seandainya Nick Mir bebas dan gue bikin kompetisi, ada Doktif juga, ada Nick Mir juga yang mendukung juga, itu nanti nggak mendukung dalam artian menjadi juri gitu istilahnya kayak gitu, benar nggak? Dan kehadiran Doktif dan kehadiran Nick Mir itu sangat gue apresiasi sekali karena apa? Itu artinya mereka sangat menghargai para pecinta mereka, para pengagum mereka. Juga tolong juga didukung oleh Cici Drama Halu, bener nggak? Supaya lebih seru lagi. Nah itu yang paling bagus loh. Ya, dan semoga dengan adanya kita kompetisi kayak gini, gue sih nggak mau omong kosong lah, walaupun ini kecil-kecilan ya. Gue nggak mau omong kosong seperti orang lain katanya, kalau Nick Mir bebas, gue mau gini, mau gitu, mau gini. Yuk kita buktikan semua, minimal dengan kita berkumpul semua di Komal gue dan Komal-Komal teman-teman yang lain, kita rayakan kebebasan Nick Mir ini. Dan semoga kalau seandainya Nick Mir ini dibebaskan, gue pengen berharap banget disertai dengan SP3 yang artinya itu perkara benar-benar sudah dihentikan ya. Dan benar kata dokter tadi loh, kalau sampai itu Nick Mir bebas, waduh itu geng sirkus dan yang melaporkan Nick Mir siap-siap deg-degan deh, karena gue percaya Nick Mir gak akan tinggal diam, dia pasti akan balas dendam, bahkan istilahnya gimana caranya supaya mereka tuh masuk penjara. Karena dengan Nick Mir masuk penjara pun itu sudah mencoreng nama Nick Mir, dan Nick Mir pasti tidak akan mau membiarkan namanya dicoreng. Benar nggak? Ya kan? Dan yang terakhir nih ya, gue pikir, dan memang nih Nick Mir itu dari awal gue lihat dia dijadikan tersangka, pakai baju orange, lalu kemarin jadi juga saksi di Isa Sega itu, Nick Mir tuh santai loh, bener-bener santai luar biasa loh gue bilang. Ya itu artinya apa? Nick Mir itu bukannya melawan mereka, tidak, tapi Nick Mir itu sengaja masuk permainan mereka dulu supaya keluar nantinya dan membalas dendam semuanya. Ini gue doain bener-bener supaya Nick Mir itu bebas dan kita sama-sama para pendukung Nick Mir semuanya yuk kita berkumpul bareng-bareng. Ini jam 9 WIB ya. Berarti kalau misalkan di daerah Wita jam 10, di WIT ya di daerah Papua jam 11 malam. Yuk kita sama-sama ngumpul, buktikan kalau kalian tuh bener-bener pendukung Nick Mir dan Doktif. Ya, jangan hanya sekedar ngomong, sekedar komentar aja, tapi kita buktikan kita sama-sama. Oke? Dan kita membuktikan itu semua karena apa? Sebagai bentuk dukungan juga untuk Doktif yang saat ini sedang banyak melaporkan orang. Semoga kita sama-sama doakan supaya Doktif juga bisa cepat-cepat terselesaikan semuanya dan mereka bisa aktivitas lagi semuanya. Nick Mir memang suka bikin huru-hara di medsos, tapi tanpa Nick Mir kita tidak akan tahu yang sebenarnya seperti apa. Benar nggak? Ya kan? Jadi yuk kita sama-sama dukung Nick Mir. Semoga Nick Mir bebas nantinya tanggal 2 Mei. Dan kalaupun masuk, gue pribadi bertanya tanya nih ya, kok kayak kesannya kayak dipaksakan P21. Oke? Semoga berkat ini semua
mafia-mafia skincare yang sudah mengeruk uang masyarakat, yang merugikan masyarakat banyak, itu juga tetap kena ganjarannya. Gue harap seperti itu, karena mungkin bagi mereka hanya sekilas ya kita lihat, tapi kan dampaknya itu dalam banget, ya kan? Jadi yuk, mari kita sama-sama rayakan kebebasan Nikmir, dan gue percaya Nikmir pasti bebas, oke? Behel, Serpian Reginang. Sejak kapan gue bilang gue nggak pakai produk lokal? Sejak kapan? Ini nih kebiasaan asal-asal cuap, cuap, cuy. Lu suruh gue beli produknya si manusia silver 3 juta itu. Ih, ogah banget gue. Najis, cuy. Kalau memang bener omongan lu, Behel, ya, gue tantang lu. Sejak kapan gue ngomong gue tidak pakai produk lokal? Gue tantang lu, ya. Kerjaan Doktif apa? Ngejulitin karya orang lain, jadi buzzer, menyerang personal orang lain. Sungguh dokter yang tidak bermutu. DRZ mendapatkan piagam penghargaan. Dokter detektif bilang bahwasanya itu piagam hasil beli. Wow, sungguh lisan yang tidak bermutu. Kimnya mana, Doktif? Kimnya mana? Udah hijrah. Udah sadar ternyata si Kim bahwa tim dokter detektif alias tim topeng monyet itu udah nggak bermutu. Buktinya mana? Noh, jok mobilnya aja dimakan rayap. Baru kali ini aku temuin manusia yang suka banget fitnah. Jadi seolah-olah dirinya adalah manusia yang benar, manusia yang tak bernoda. Di balik semua ucapannya itu nggak ada yang benar satupun. Kenapa aku bilang nggak benar? Sekarang dia memframing aku yang minta RG. Ya gimana ceritanya aku minta RG? Aku minta keadilan, bukan minta RG. Yang minta RG itu kau. Yang minta RG itu kau sampai ke pusat sana. Kok jadi kok balik-balik kan? Aduh ampun. Memang manusia sinting. Sebenarnya aku udah nggak mau lagi ngeladenin manusia sinting seperti ini. Cuman ya kalian juga netizen gak usah mention aku ya, nggak usah ngirim postingan si nenek tua bangka ini ya. Manusia gila fitnah, gila fitnah. Kau tuh sadar, kau tersangka. Kau bilang pula aku yang minta RG. Memang kau sinting, ya sinting kau. Nggak bisa lagi aku bilang apa-apa, karena kesintingan kau tuh memang kau buat-buat sendiri. Udahlah ya, manusia sinting. Aku tuh minta keadilan, bukan minta RG. Kau yang minta RG sampai ke pusat sana. Sadar bentuk kau. Sinting.